Guys, paket dari Tasya Ribbon itu manik-manik campur, tapi isinya itu satu pon itu 450 gram. Insya Allah bagus-bagus ya, cakep-cakep ini kasihnya, banyak yang angka-angka. Ini kita baiknya timbang dulu aja ya. Nih, cuma-cuma. Oke. Tuh, mungkin karena plastiknya ya jadi 465. Kita lihat ini bagus-bagus banget ya. Ini tuh murah loh, segini tuh cuma dijual 50.000. Tapi udah dicampur-campur, ya ampun lucu banget tuh kan. Ada yang huruf, ada yang love bulat ini, love gembul. Ini ada love putih, love jelly ungu, terus kupu putih. Tuh ada angka lagi yang itu. Nah, dapat lagi yang ini. Jadi ini ada 2 ya. Angka-angkaan. Ada juga yang hitam. 2. Ih, cakep banget. Ada kupu ini guys. Dapat bintang biru. Wah, ini bagus banget ya. Kayak gradasi gitu. Ini kayaknya 6 mm ukurannya. Terus ada love kecil-kecil. Wah, ini ada yang gedenya, ada campur nih, ada bintang, ada pudel, ada pita. Ini ada pita juga. Ya ampun, ini bagus banget nih, ada yang gede 16 mm. Ini ada bunga isi ini ya. Wah, ada yang gold, ini gold. Ini juga ada apa nih, mawar. Ini juga ada campur-campur nih. Ada bulat, ada bintang, ada love gembul silver, ada juga lagi apa nih, love bening gitu. Ini ada kelopak ya, kelopak biru. Nah, ini ada yang shimmer. Biasanya shimmer kayak gini tuh GID alias glow in the dark biasanya ya. Ini campur-campur lagi, ada kelopak-kelopaknya. Nah, ini ada bulat gradasi warna orange. Ini ada bintang. Ini tuh lubangnya nggak ada, lubang atas bawah. Nah, dapat lagi nih yang huruf. Dapat smile. Terakhir dapat smile juga. Wah. Nih, ini coba kita pindahin ke satu tempat ya guys. Pindahin ke satu tempat, kita buka-buka, terus kita timbang ulang. Gimana buat kalian? Oke, geser, kita butuh ini sekarang sama gunting. Kita mulai. Tapi ini cakep-cakep sih ya, cuma nggak tahu guys, karena ini kan kita belinya random. Jadi kalau misalnya kalian juga beli di toko ini, nama tokonya Tasya Ribbon, nggak tahu kalian bakal dapet kayak gini juga atau enggak ya, namanya juga orang random kan. Seru tau main ini kan. Sekarang tuh kalau lagi iseng di rumah mainnya ini aja kan, punya anak 1 di rumah. Kalau dia lagi bobo atau apa, udah jadi mainin ini aja, bisa dibikin-bikin. Tapi sekarang sih masih tahap belajar ya. Jadi jual nggak ya, ada ini pula tuh bahaya, isi staples. Staples nih. Nah, jadi merasa produktif aja gitu loh, karena kan sebagai ibu rumah tangga di rumah nggak kerja.
fokus ngasuhin anak, jadi ya udah kita fokus ini aja dulu. Tapi nggak tahu ya, misalnya mesin kedua nanti tuh bakal sebagus ini atau enggak, kan namanya juga random, bisa dapat yang lebih bagus, bisa juga dapat yang kayak gini juga, bisa juga dapat yang lebih jelek. Namanya kalau beli random itu kita harus menerima takdir. Kalau takdirnya dapatnya bagus ya bagus, ya enggak gitu. Ini sebanyak banget guys, gila. Ini murah loh dengan harga segitu, karena kalau kalian beli satu phone itu dengan satu tipe aja itu tuh bisa harganya 70-80 ribuan. Itu buat yang biasa, motor-motor biasa gitu. Tapi kalau ini tuh asli guys, bagus banget, bagus nih. Ini dapat yang gold. Masih banyak banget guys, ternyata guys. Ini kan GID itu guys. Oh, nggak apa-apa ya, backsoundnya Alana lagi nangis. Ini ada yang bulat-bulat gede juga loh ternyata. Bayangin ini bisa jadi banyak, berapa banyak gelang. Ini lucu nih, kecil, lucu. Ini kelopak, berapa pula? Aduh, ini berarti harus dipindahin lagi nih, karena ini beratnya berapa? Ini bagus banget ya, kayak gradasi. Satu terakhir, si ungu love gembul. Dah, bisa. Tarik guys. Buang-buang dulu, plastiknya banyak banget. Oke, kalian liatin aja dulu nih, segitu banyaknya. Kita nimbang pakai ini aja ya. Kita singkirkan dulu, ambil timbangan. Muat nggak ya? Takutnya nggak muat di situ. Takutnya nggak muat guys. Nanti soalnya. Tuh, no ya. Kita timbang guys. Bismillah, deg-degan nggak sih? Lucu-lucu banget kan? Kan nggak sampai 450 karena tadi berat di plastiknya, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah, cuman kurangnya dikit kan. Lucu banget guys. Nanti kita bikin apa ya, tuh ada banyak nama-nama itu, nanti kita bikin inisial nama kita guys. Sekarang waktunya kita sambil bercerita, sambil mau misahin ini yang tadi yang udah datang, udah dibeli, udah kita timbang juga, udah di unboxing juga, pokoknya udah selesai ini. Sekarang lihat, udah ada tempat-tempatnya nih, tinggal kita mau masukin. Nggak tahu ya, kayaknya kurang sih wadah-wadahnya, tapi kita coba aja, kita masukin. Oke guys, jadi sambil cerita apa nih hari ini, katanya mau tambahin beberapa tempat lagi ya. Nih, untung ada tempat bekas es krim, kalau kurang kita masukin sini ya.
yang seru-seru aja ya nggak sih guys? Mau cerita apa nih? Ini di sini tuh. Ini si kupu-kupu. Apa ya guys yang mau kita bahas hari ini? Apa sih menurut kalian yang baiknya kita bahas? Apa yang lagi viral-viral? Ya nggak apa-apa deh. Tapi ada yang nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa deh, nanti dikasih lihat ya kalau udah kelar ya. Mau cerita sama kalian guys. Ceritanya tuh yang lagi viral di TikToks ya. Yang lagi viral di TikTok. Apakah itu masalah dunia perskincarean? Nah, buat ciwi-ciwi ya. Jadi tuh kan biasanya ada satu dokter yang emang biasa, ada yang ini guys, ternyata yang apa, gompel, apa sih bahasanya kalau kalian bilang, yang udah nggak utuh gitu, patah. Jadi ada ini dokter baru muncul. Nah, dulu kan ada pertama kali Yukang taunya itu dokter yang suka nge-review skincarean itu adalah namanya dokter Granly ya. Kalian cari aja, dia ada di YouTube, ada di ini. Nah, terus dia pertama kali tahu Yukang ya. Terus dia juga pernah collab kok sama dokter Richard sebelum dokter Richard booming banget kayak sekarang ya. Namanya dokter Granly. Ini bintang masuk sini. Nah, jadi dia tuh suka ngecek ke lab. Misalnya produk apa gitu kan, ini ada lagi yang patah, ngecek ke lab produknya tuh ada masalah apa ya, dia masuk sini produknya ada masalah apa, terus ada hydroquinone nggak, lebih ke kayak itu sih waktu itu dokter Granly. Udah kan tiba dia ngecek tuh pakai biaya sendiri katanya gitu kan, bilang wah ini banget ya, maksudnya hebat banget, baik banget loh orang yang mau ngeluarin biaya sendiri buat nyelamatin orang lain lah, istilahnya kayak gitu kan. Nah, terus ini yang love gembul guys, nonton deh, suka nonton juga. Terus dia juga suka ngasih kayak racikan gitu guys, racikan misalnya lotion ditambahin apa gitu biar bagus gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus setelah dan daripada itu guys, dokter Richard lah kan, dokter Richard kan booming, lama-lama kan dia bikin podcast segala macem, ngetop lah kan, sering juga ngecekin udah BPOM belum itu produknya, terus juga produknya tuh ada halalnya enggak, segala macem lah. Nah, sekarang tuh muncul lagi yang baru namanya Doktif, dokter detektif. Beliau juga dokter juga sih, karena kan memang kalau kita kayak orang yang biasa, yang awam bukan dokter, kayaknya nggak ada wewenang lah ya untuk hal-hal yang semacam itu, ya nggak sih guys, ya kan? Jadi beliau si Doktifnya itu meriksain produk-produk. Ini yang Yukang ikutin dari si TikTok ya, karena tuh seliweran gitu guys, lewat di FYP. Nah, habis dan daripada itu guys, jadi rame kan, banyak lah katanya overclaim, nggak sesuai. Misalnya retinolnya si ownernya itu bilang 2%, taunya pas dicek cuman berapa, 0, berapa, pokoknya nggak sesuai lah kayak gitu intinya sama yang seharusnya. Jadi itu kan pada rame. Jadi wah, kita sebagai penonton tuh kayaknya lihatnya seru juga nggak sih? Jadi kayak apa sih, rame banget gitu, jadi kayak rame dunia perskincarean. Banyak juga, ada juga kemarin nggak tahu owner apa tuh sampai klarifikasi, nangis bintang lagi karena dia nggak tahu katanya kalau selama ini tuh kayak gitu. Nah, tapi ini nggak tahu ya endingnya tuh seperti apa. Cuman ada beberapa owner jadi kayak sindir-sindiran lah kali ya. Ada juga banyak
kalau dari segi kita sebagai netizen ya ngerasa terbantu sih, karena ngecek itu kan nggak murah ya nggak sih, kita tuh nggak tahu berapa harganya gitu, yang pasti kan nggak murah kayak gitu. Nah, dan ada dokter tuh mau mengeluarkan mengeluarkan uang pribadi beliau, karena sih beliau tuh juga jual produk kosmetik, tapi nggak tahu, kurang tahu ya apa nama produknya kayak gitu. Nah, jadi intinya kan beliau tuh udah ngeluarin duit banyak loh guys, dan nggak murah. Kalau kalian yang dokter tuh paham kan kira-kira berapa buat sekali ngecek lab itu. Nggak tahu juga apa bayarnya sendiri-sendiri, misalnya ngecek hydroquinone sendiri, ngecek retinol, atau langsung aja mau ngecek sekian duit gitu langsung dicekin semua, nggak ngerti juga ya gimananya. Nah, jadi intinya seperti itulah guys, dunia per TikTokan yang lagi rame. Terus apalagi yang mau dibahas ya? Ini udah selesai belum sih mau ngomongin per skincarean? Ya udah gitu aja, nggak tahu endingnya seperti apa. Yang pasti itu sih dok itu masih ini terus, masih menyuarakan istilahnya tuh ya. Ini lucu loh, per smile masih menyuarakan bahwasannya beliau akan berdiri tegak membela masyarakat untuk biar sadar bahwa yang jual-jual kosmetik itu kadang tuh omongannya tuh berbeda banget sama pada kenyataannya, seperti itu ya guys. Walaupun kita nggak tahu nanti ujungnya gimana, apakah ini merugikan pihak pihak si skincare-nya karena merasa namanya telah dibawa-bawa. Ada juga beberapa yang berterima kasih. Kemarin tuh lihat dokter Oki, dia bilang kan katanya ya seneng sih, maksudnya makasih gitu kan. Toh dokter juga ngomongnya tuh jujur kayak gitu. Kalau misalnya ini kan bisa jadi pembenahan diri gitu buat owner skincare-nya. Kalau memang ternyata produknya itu overclaim, bisa jadi juga sih dia udah kasih ke pabriknya tuh sesuai, tapi ternyata pabriknya yang nggak ngasih sesuai dengan arahan dia, kan bisa aja kejadian kan, ya nggak sih? Yain aja lah guys, tapi nggak tahu sih, ini kan kita cuma ngebahas sebagai orang awam ya, sebagai orang yang tidak mengerti harusnya seperti apa. Jadi kita kayak sebagai penonton gitu loh, sebagai penonton yang ngelihat kericuhan apa yang sedang terjadi di dunia per TikTokan seperti itu. Kayaknya kalau love ini guys gimana? Love ini kita gabung aja nggak sih sama love yang ini? Dia tuh sama, cuman beda warna. Kalau itu kan jelly, kalau yang ini tuh love gabung aja lah ya, biar nggak begitu banyak terlihat. Nah, terus next kita bahas lagi masalah per TikTok masalah per TikTokan yang masih banyak terjadi ya. Nah, masalahnya apa lagi? Kemarin ada sempat viral itu di kota kelahiran kota kelahiran Yukang di kota Palembang. Itu ada satu gadis meninggal usia 13 tahun ya. Itu juga sempat viral karena bapaknya diundang ke Kodensu ya. Nah, jadi di situ kan kasihan banget, dia tuh sehari-harinya kan bukan keluarga berada. Jadi sedih banget kalau kalian lihat cerita bapaknya tuh kan sampai nangis kayak gitu loh. Ya orang tua mana lah, orang tua sayang lah sama anak gitu kan, pengen ngasih semua, tapi ya kita kalau kita nggak ada kemampuan mau gimana kayak gitu. Bagaimana harusnya hati seorang bapak gitu kan, tapi bapaknya nangis banget, lihat anak perempuannya digituin. Yang jadi masalahnya itu pelakunya tuh guys masih di bawah umur. Jadi 3 pelakunya itu masih di bawah umur semua. Pelakunya tuh ini tuker deh biar kelihatan ini sedikit, soalnya masih di bawah umur. Jadi kan cerita dia tuh kayaknya 3 ini kalau nggak salah ya guys, 3-nya itu adalah anak SMP dan 1-nya itu adalah anak SMA. Jadi katanya yang cuman kena hukuman itu yang anak si SMA. Cuman kan nggak tahu ya hukumannya juga berapa lama, pasti ringan karena kan dia juga masih di bawah umur katanya. Sedangkan yang 3 itu katanya mau direhabilitasi atau ya dipulangkan, paling wajib lapor gitu kan.
Jadi mengundang kemarahan lah, kalian aja marah nggak kalau kayak gitu? Nggak ngerti lagi ya, maksudnya harus gimana, anak udah hilang nyawa sih itu ya. Tapi kan walaupun mereka masih kecil udah kayak dajjal nggak sih guys, ya kan, kelakuannya tuh dajjal sekali. Jadi buat apa juga mau dibela-bela sebenarnya. Tapi ya kita kan hukum di Indonesia ya, mau balik lagi ke hukum Indonesia gimana, karena memang nggak ada hukuman buat anak di bawah umur itu. Ini kaget juga sih pas pertama kali kan lihat di sosial media, ada temen yang posting di Facebook katanya gitu, ngeposting muka siapa namanya, muka si pelaku itu. Tak kira main-main kan, kirain masa iya si bocil ini gitu kan. Ya ternyata pas rilis beritanya itu tuh beneran. Ya ampun, belum ada bulu kali ya. Kalau bahasa kami Palembang tuh kadang kayak gitu ya, belum berbulu kali. Tapi iya dia keluar guys. Tapi udah melakukan hal-hal yang bener-bener di luar nalar kan bener-bener anak dajjal. Ini beberapa konten kreator juga kemarin nonton sempat bahas-bahas juga, kayak di Hero tadi dia ada bahas juga gitu kan. Ya ngeselin sih guys. Coba kalau kita berdiri di posisi orang tuanya gitu kan, kehilangan anak, mau berbuat apa gitu sama si pelakunya. Kalau udah kayak gitu ya nggak bisa berpikiran apa-apa lagi. Ngelihat hukumannya kayak gitu lagi enak banget gitu kan, udahlah memperkaos gitu, terus dia nggak dihukum. Nah jadi buat kalian para perempuan hati-hatilah, zaman sekarang tuh udah pada gila, dunia gila, stres, sudah mau akhir zaman kali ya. Jadi orang tuh nggak berpikir dengan jernih, mana lagi sekarang sosial media kan, itu mungkin salah satu pengaruhnya. Jadi pada nonton film porno lah segala macem kan, jadi ya kemana-mana, padahal kan harusnya masih sekolah kan, belum juga berpikiran ke sana-sana kan, maksudnya apalagi masih kecil. Memang harus ada edukasi untuk seksual, cuman kan nggak sampai mereka kayak paham banget itu loh melakukan itu, terus ngebunuh kan jahat banget. Dan sampai beritanya kalian tahu nggak, itu tuh salah satunya tuh kan cowoknya, entah cowoknya atau enggak, entah jadian entah enggak. Jadi intinya dikenalin sama satu temennya. Nah malam itu dia tuh mau nonton Kuda Lumping katanya. Jadi pas nonton Kuda Lumping itu, dia sama temen ceweknya itu malah yang ngenalin itu. Nah, terus dia bilang sama temen ceweknya itu yang ngenalin si korban ini sama si pelaku. Dia ngomong kan, pinjem dulu ya ini temennya. Dibawalah ke tempat kremasi itu kan daerah kuburan Cina guys, kalau di daerah kejadian kemarin itu. Jadi setelah itu terjadilah hal itu. Diajakin kan ya, si Kian nggak mau lah, orang baru kenal sebatas sosial media aja tiba-tiba diajak gituan kan, bener aja gila nih. Nah, gitulah kira-kira guys. Setelah itu ternyata mungkin udah nggak tahan, gatel barang lanang itu keluar kan bahasa Palembang kami. Jadi ya terjadilah, mungkin karena ceweknya juga melawan kan ya, ujung-ujungnya dia hilang nyawa, habis nafas. Serem banget ya kalau mikirinnya hal-hal yang sudah gila-gila kayak gini. Rasanya kayak dunia tuh nggak adil banget ya. Apalagi kalau masalah hukum kayak tajam banget ke orang-orang susah, tapi runcing banget ke orang-orang atas gitu. Kok runcing tumpul ke atas, runcing ke bawah, itu maksudnya guys. Jadi itu juga kemarin sempat viral juga kan. Nah dan baru-baru ini ada lagi yang lebih viral dan lebih menggila, atau kalian. Tapi ini cerita orang luar negeri sih, luar negeri kan malah lebih gila lagi ya kan. Nah yang itu kayak nenek-nenek umurnya tuh hampir 70 kali ya, 50 berapa atau 60 berapa, lupa. Ini nggak bawa teks juga mau ngebahas apa, jadi ya sambil misa-misa ini sambil ngebahas aja gitu.
suaminya tuh udah nikah lama, udah hidup bersama berapa ya, 50 tahunan gitu loh, udah lama. Nah jadi setelah itu si suaminya itu kayaknya ada penyimpangan ya. Jadi istrinya itu suka ngeluh sakit kepala segala macem, ke dokter lah, suaminya nemenin, ya namanya suami istri kan. Ya pas suaminya nemenin tuh, itu katanya tuh menderita Alzheimer ya, yang suka penyakit lupa-lupa itu. Iya katanya suka pusing segala macem gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan, namanya juga udah tua kan penyakit orang tua, ya udahlah nerimo aja kan istilahnya kayak gitu. Nah nggak tahu-taunya itu tuh baru terungkap, tau nggak setelah apa? Baru terungkapnya setelah suaminya itu tuh ketahuan kayak moto gitu guys, moto roknya cewek. Nah kan kalau di luar negeri itu hukumnya tuh kan nggak tahu juga lah di daerah mana, kalian cari sendiri aja, ini lagi viral soalnya. Nah jadi dia tuh moto kayak rok gitu kan, ketahuan lah. Nah pas ketahuan itu kan langsung dibawa ke kantor polisi kan. Nah pas di kantor polisi itu kan dicari tahu kan bener nggak gitu kan, mau dibuktiin. Jadi dibuka lah dari handphonenya, soal dibuka dari handphonenya ketahuan lah guys, memang ada bener itu si aki-aki itu kakek-kakek juga loh, orang udah tua juga, dia beneran moto. Terus sama polisi kan ya di scroll lagi lah ya kan, scroll ternyata banyak guys, ada sampai ribuan katanya video-video itu, dan itu katanya seorang perempuan. Lah bingung kan, dicari tahu ternyata itu istrinya. Gimana, mencengangkan sekali bukan? Ternyata itu bininya dijadiin korban di situ, tapi bininya tuh kayak nggak ngapa-ngapain, nggak gerak kayak gitu loh. Jadi kan muncul kecurigaan polisi kan, jadi polisi kan nanya, itu dipanggil sama bininya, ini kenapa, bininya juga kaget. Itu si nenek dia kaget, katanya ya dia juga nggak tahu kan maksudnya mesti gimana, dia juga baru tahu. Selama ini ya dikiranya tidur doang, ternyata sama tuh si lakinya tuh dibius itu neneknya. Bayangin udah dari tahun berapa ya, pokoknya tuh udah lama banget, kira-kira udah 9 tahun kejadian itu tuh baru terungkap. Bayangin gak, kejadian buruk itu baru terungkap, dan si nenek tuh baru tahu kalau dia tuh digituin. Sampai itu tuh pelakunya lebih kurang tuh 72 orang. Riting jari 72 orang, rusak barang koyak. Gimana 72 orang yang menganukan barangnya. Sempet ini juga sih, maksudnya kalau orang udah nikah kan kayak sakit nggak sih, apalagi sebanyak itu orang kan. Tapi dia tuh kayak sistemnya ganti-gantian kayak gitu loh guys. Jadi ganti-gantian, dia tuh kayak ada di sosial media gitu, siapa yang mau. Gila ya, bininya digituin loh. Tapi kayaknya emang si kakak itu ada penyimpangan seksual, tapi dia tuh nggak tahu, istrinya tuh nggak tahu gitu kan, dan anak-anaknya juga nggak tahu. Dia tuh kayak sama keluarga tuh kayak orang bener, baik-baik aja, kayak orang bener, kayak orang nggak bermasalah hidupnya. Padahal hidupnya kayak dakjal itu, dakjal menyamar dia tuh. Nah, jadi kan si neneknya karena udah tua dan perempuan, jadi pengennya tuh dari pihak pengadilannya tuh ditutup-tutupin, jadi nggak usah inilah, nanti disamarin aja. Tapi neneknya nggak mau, jangan sampai katanya tuh orang lain tuh ada yang kasus-kasus kayak gini. Ternyata kasus kayak gini tuh ada di dunia gitu loh. Jadi neneknya tuh pengen biar orang tuh tahu dan bisa tetap waspada gitu loh, walaupun sama laki sendiri. Nah, bintang aja guys. Jadi ya dibuka buat publik dia itu. Nenek itu udah inilah dia, yang ngapain malu lagi tuh, aku udah tua kayak gitu kan, umur udah berapa, biarin lah. Kalau lakinya juga mungkin umurnya nggak lama lagi guys, kalaupun di penjara apa-apa kan paling berapa tahun juga mati itu, ya kan. Nah, mana nih, jadi cerita punya cerita guys. Nah, kita ini dulu biar dapat banyak banget guys, ini capek.
Nah jadi udah kan si nenek itu kan, tapi katanya sampai sekarang tuh putusannya juga belum tahu ya, maksudnya dijatuhin hukuman berapa tahun itu kakek. Dan itu yang 72 orang juga yang telah melakukan cemimiwi ke nenek itu dengan cara paksa lah ya, kan neneknya nggak tahu, neneknya kan dibius. Kalau neneknya mau sadar kayak kebangun apa, disuntikan lagi biusnya oleh lakinya keparat itu. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu kalau gitu, keparat bajingan. Jadi nenek itu benar-benar nggak sadar. Jadi katanya sih dari 72 itu cuma 50-an deh yang ketangkap, karena kan sisanya ada yang blur, jadi nggak tahu itu siapa gitu kan. Nah jadi yang sisanya itu diadilin. Dan yang lebih menggilakannya lagi adalah itu katanya tuh umurnya tuh bervariasi guys, mulai dari 22, ada juga yang 70 gitu. Nah terus juga profesinya juga bervariasi juga profesinya. Jadi ada yang pilot sampai katanya, ada yang pemadam kebakaran, ada yang apalah pokoknya. Kebayang nggak sih itu yang umur 22 tahun ngapain coba? Kayaknya sebenarnya banyak ya manusia-manusia menyimpang seperti itu. Cuman kayak di kehidupan nyata sehari-hari mungkin sangat baik, kayak ditutup-tutupinya lah ya. Jadi kayak gitu nampak nggak itu kelihatan gitu perbuatan perdak jalannya itu. Kadang-kadang kalau lihat berita-berita kayak gitu itu sudah gila banget gitu ya, kayak dunia ini harus ternyata ada ya kayak gitu, ternyata ada. Dan memang ada sih pada kenyataannya, tidak mengada-ngada karena memang sesungguhnya ada, karena baru terungkap aja guys. Sekarang kan zamannya sosial media, apa-apa tuh viral, dikit-dikit viral, parkir salah parkir viral, apa aja lah pokoknya yang bisa diviralin ya viral. Itu aja lah pokoknya konsepnya guys. Aduh, ini masih banyak banget guys ya ternyata. Jadi Yukang bakal selesaiin ini dulu, nanti Yukang lihat setelah selesai akhir aja ya. Nih nanti segini ya, selesai akhir nanti Yukang bakal liatin ya. Next time lagi ya guys ceritanya. Oke, dadah, bye bye mama. Nanti udah selesai Yukang kasih lihat ya ini manik-maniknya. Bye. Oke guys, sudah selesai ini menyusun-nyusunnya. Sempat terganggu sedikit, jadi agak lama daripada kalian nungguin ya kan, lama sekali. Jadi itu tadi kisah-kisah yang telah kita ceritakan. Berarti tadi ada berapa? 3 cerita viral TikTok ya. Yang pertama masalah dunia perskincarean, yang kedua masalah bocil dakjal 4 itu yang di Palembang, yang ketiga itu masalah nenek-nenek sama lakinya yang bajingan. Nah ini pertama Yukang dapet ini segini. Yang kedua ini tuh digabung, ada pita, ada bulu pudel, ini apa nggak tahu. Terus yang ketiga ada ini ada 2 macam, ada smile gede sama smile kecil. Nah terus ini juga tuh ada mawar yang gede, ada mawar yang kecil. Next ini juga ada love gembul, sama yang silver. Terus ini kayak bunga mawar ya, bulat kecil-kecil. Ini juga banyak pakai wadah es krim. Ini love campur-campur, tapi kayaknya satu ukuran deh. Ini ada 6. Apa ini guys? Pokoknya love yang warnanya emas gold. Ini cuma dapat 5 pieces padahal bagus banget. Terus ada juga dapat bintang segini. Terus ini nama inisial segini, inisial lagi segini yang putih gold. Terus inisial lagi yang warna hitam putih. Nextnya ada ini kupu-kupu pink mengkilat. Terus ini campur sari nih karena pada sedikit, ada bulat-bulat gede 16 mm, ada apa campur-campur. Terus ada bintang biru, kecil banget bintang biru itu. Terus ini kelopaknya dicampur karena yang itu yang daun sama kelopak itu sedikit. Nah terus ini ada GID nih, per glow in the dark campur, ada bintang, ada love. Terus terakhir ini perbulatan, ini juga dicampur-campur, pokoknya yang bulat jadi satu. Oke, bye bye.